Guys, part 2, tumbal pesugihan warung bakso. Jadi ceritanya, ada seorang wanita yang memilih untuk memakai pesugihan dalam berdagang kan. Nah, si pemilik warung bakso ini menggunakan pegawainya sebagai tumbal dan akhirnya pegawainya itu pun meninggal dunia untuk dijadikan tumbal mengabdi kepada siluman ular yang dia sembah. Nah, si pegawai yang meninggal ini arwahnya penasaran dan selalu menangis meminta pertolongan. Sampai akhirnya pada suatu hari ada seorang anak laki-laki indigo yang mau menolong korban pesugihan tersebut. Nah, si anak indigo ini mencari tahu penyebab masalahnya dan mencoba mencari solusinya kan. Nah, si anak indigo ini juga mengingatkan kepada si pemilik warung bakso untuk segera bertaubat dan segera berhenti melakukan pesugihan. Karena ternyata pegawai si warung bakso yang meninggal itu dulunya sebelum meninggal punya kodam seorang nenek-nenek. Dan kodam nenek-nenek itu gak terima kalau cucunya dijadikan tumbal. Jadi si nenek ini mau membalas dendam. Nah, karena si laki-laki indigo ini gak mau ada korban lagi yang jatuh dalam permasalahan ini, maka si laki-laki ini masih baik dia mencoba memperingatkan si pemilik warung bakso itu untuk segera berhenti dan bertaubat karena nyawa dia bakalan terancam. Tapi walaupun sudah diingatkan, pemilik warung bakso ini gak peduli sama sekali. Dia malah ngeyel dan gak memperdulikan si laki-laki itu. Karena gak dipedulikan, akhirnya si pria itu pun pergi kan Nah, beberapa hari kemudian ternyata di kota itu sedang ada artis ibu kota yang terkenal ganteng dan kaya lagi mau syuting di kota tersebut. Nah, si artis laki-laki yang ganteng ini ternyata diam-diam suka memperhatikan si pemilik warung bakso tadi Karena ternyata si pemilik warung bakso tadi selain dia baksonya terkenal rame dan sudah buka cabang di mana-mana, si pemilik warung bakso ini juga terkenal kecantikannya dan keseksiannya Jadi wajar aja banyak laki-laki yang suka, termasuk artis sekalipun. Karena si pemilik warung bakso itu selain kaya raya, dia juga cantik dan seksi banget. Laki-laki banyak yang lirik dia kan. Sampai akhirnya si artis tadi mendatangi dia dan coba menggoda dia. Dia awalnya gak mau karena dia ingat perjanjiannya dengan siluman ular tersebut. Dimana dia telah berjanji sama si siluman ular itu kalau dia tidak akan pernah berhubungan dengan siapapun kecuali hanya dengan si siluman ular tersebut. Jadi dia nggak boleh disentuh sama laki-laki lain sama sekali kan Tapi ternyata kodam wanita yang jadi tumbal tadi, si nenek-nenek ini sudah merencanakan sesuatu. Dia membisiki semua orang yang ada di sana agar terhasut sama kata-kata dia supaya si perempuan ini mau dengan laki-laki tersebut kan. Dia juga membisiki si pemilik warung bakso ini. Dia bilang siluman ular itu nggak akan tahu kalau perginya itu mainnya itu jauh-jauh. Nah, karena pada dasarnya si perempuan ini juga genit dan dia mau sama si artis yang ngajak dia kencan itu juga ganteng banget. Ditambah lagi dengan bisikan-bisikan halus oleh si nenek-nenek tadi yang emang sengaja mau ngejebak dia dan dia nggak tahu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama artis ganteng tersebut ke hotel kan. Enak-enak tuh. Nah, setelah enak-enak, si artis tadi mau pergi ke kamar mandi. Saat artis itu ada di kamar mandi, bener dong cewek ini langsung didatangi sama siluman ular tadi. Dan siluman ular itu marah sama dia karena dia udah disentuh oleh laki-laki lain. Seketika wanita ini pun tewas dibunuh oleh si siluman ular tadi. Nah, artis tadi keluar dari kamar mandi, ngelihat cewek itu udah meninggal secara tak wajar, dia pun ketakutan dan akhirnya berita ini viral kemana-mana sampai si anak indigo tadi pun membaca beritanya. Tapi si anak indigo ini udah gak heran lagi karena sebelum kejadian ini si anak indigo itu juga sudah melihat penampakan ini. Makanya dia mencoba memperingatkan si pemilik warung tadi. Tapi sayangnya si pemilik warung tadi tidak mengindahkan kata-kata dia sama sekali.